Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Putri Nur Karim, NIM 1910700374. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di Pasar Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Pada bagian pertama, saya akan mendeskripsikan pasar tradisional Condong Catur. Yang pertama itu definisi pasar. Menurut KBBI, pasar adalah tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual beli yang diadakan sebuah organisasi atau perkumpulan dengan maksud untuk mendapatkan derma. Yang kedua, definisi pasar tradisional, yaitu pasar yang dalam pelaksanaannya bersifat tradisional, yakni penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan proses jual belinya melalui proses tawar-menawar. Yang ketiga itu ada definisi Condong Catur. Condong Catur adalah sebuah desa di Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta yang merupakan gabungan dari 4 kelurahan, yakni Kelurahan Manukan, Gejayan, Kentungan, dan Gorongan. Untuk deskripsi tempat pasar tradisional Condong Catur ini sendiri, itu pasar ini biasanya dibuka pada jam setengah 5 pagi hingga jam 11 siang. Namun karena saat ini sedang siaga corona, jadi adanya pengurangan jam operasional pasar yang dikurangi, yaitu yang tadinya setengah 5 sekarang dibuka jam 6 pagi hingga jam setengah 10 siang. Pada bagian kedua, saya akan menjelaskan komunikasi antar pribadi yang terjadi di pasar. Saya akan menjelaskan 4 bentuknya. Yang pertama itu ada penjual dan pembeli. Di sini proses komunikasi berlangsung secara primer, yakni face to face atau bertemu secara langsung. Model proses komunikasi yang digunakan berupa timbal balik. Nah, tujuan dan fungsi komunikasi ini sendiri yaitu mempengaruhi dan mengubah sikap, karena pembeli meminta kepada penjual untuk menyediakan bahan yang dia inginkan. Kemudian dengan sigap penjual menyediakan hal-hal yang diperlukan oleh pembeli. Kemudian prinsip komunikasi yang terjadi di sini adalah menekankan pada fokus tertentu. Nah, yang saya maksudkan dari menekankan fokus tertentu itu prosesnya itu contohnya jika pembeli dan penjual itu jual daging ayam, maka yang dibahas hanyalah daging ayam itu saja. Nah, kemudian selanjutnya ada fungsi sopan santun. Fungsi sopan santun yang terdapat di sini itu ada interaksi yang kooperatif, yakni kedua pihak saling membutuhkan sehingga menghasilkan interaksi yang saling kooperatif atau bekerja sama. Gaya komunikasi yang terjadi di antara penjual dan pembeli itu adalah gaya komunikasi analisis, yakni individu berorientasi pada hal-hal rinci dan mengandalkan logika. Seperti jika membeli ayam, pastinya menanyakan harga, mau bagian apa, dan lain-lain. Yang kedua itu komunikasi antara pembeli dan pembeli. Dari data hasil observasi yang saya ambil pada pembeli dan pembeli yang sedang berdagang, yang sedang membeli buah rambutan di musim rambutan. Nah, proses komunikasi yang terjadi di sini yaitu primer.
Kemudian model komunikasi yang digunakan adalah model komunikasi interaksional, yakni karena mereka menerima pesan dan membentuk makna bersama dengan cara menerima dan mengirimkan umpan balik dalam konteks fisik dan psikologis. Yang kedua, tujuan dan fungsi komunikasi ini adalah menyatakan dan menghayati emosi. Pada komunikasi ini, pembeli satu, pada data hasil observasi yang saya ambil waktu itu, pembeli satu menyatakan perasaannya saat mencicipi buah rambutan tersebut, kemudian berupa perasaan senang. Kemudian pembeli lain penasaran dengan hal tersebut dan langsung mencobanya. Setelah itu dia berkata kepada pembeli satunya lagi bahwa itu memang manis. Nah, jadi tujuan dan fungsi komunikasi di sini itu adalah menyatakan dan menghayati emosi. Yang ketiga itu ada prinsip komunikasinya. Prinsip komunikasi yang terjadi di sini adalah kontekstual, karena komunikasi di sini terjadi saat hendak membeli buah rambutan. Yang ketiga itu ada fungsi sopan santun, yakni mengelola kesan. Itu pembeli mengelola kesannya bahwa buah tersebut enak sehingga menarik minat pembeli lain yang mendengarnya. Nah, gaya komunikasi yang terjadi di sini itu adalah gaya komunikasi sosial, karena mereka bergaul dengan santai dan menikmati komunikasi ketika mereka bertemu, sehingga komunikasinya itu mengalir saja tanpa maksud tertentu. Yang ketiga itu ada komunikasi antara pedagang sembako dengan penyanyi musik jalanan. Nah, saya mengambil data observasi berdasarkan pengamatan saya yang waktu itu sedang ada proses komunikasi ini terjadi. Saat itu penyanyi musik jalanan itu menghampiri pedagang sembako tersebut sambil menyanyikan lagu. Nah, kemudian proses komunikasi yang dilakukan di sini itu secara primer atau bertatap muka langsung dengan menggunakan model komunikasi interaksional, yakni karena pesannya itu berupa alunan musik yang decoding pedagang sembako sebagai pesan komunikasi. Nah, dari pesan komunikasi itu sendiri nanti dia akan menentukan umpan balik apa yang ingin diberikannya, bisa berupa anggukan pala ataupun verbal seperti tidak, ya gitu. Nah, kemudian ada tujuan dan fungsi komunikasi yang terjadi di sini, yaitu menghibur dan menikmati. Di sini tujuan dan fungsi komunikasi oleh penyanyi musik jalanan adalah menghibur dan menikmati, yaitu dengan lantunan musik diharapkan bahwa pedagang sembako menikmati dan bersedia menyerahkan imbalan atau upah hasil nyanyi. Kemudian prinsip komunikasi yang terjadi di sini adalah dinamis, karena pedagang sembako dan dapat memilih lagu yang ia ingin dengar kepada penyanyi musik jalanan tersebut. Jadi tidak hanya penyanyi musik jalanan tersebut saja yang berkomunikasi, melainkan pedagang sembako juga.
Kemudian, fungsi sopan santun di dalam komunikasi ini adalah mengelola kesan. Yakni penyanyi musik jalanan mengolah pesan bahwa dia melakukan pekerjaan, bukan meminta-minta. Jadi kesannya tidak memaksa. Yang terakhir itu ada gaya komunikasinya. Gaya komunikasi yang terjadi di sini itu adalah gaya pengendali, khususnya pedagang sembako. Jadi pedagang sembako yang mempunyai gaya pengendali ini dikarenakan karena ia dapat mengendalikan diri, orang lain, dan situasi. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, ada komunikasi antara tukang parkir dengan tukang parkir. Komunikasi ini berlangsung secara primer atau face to face dan timbal balik karena adanya overlapping of interest, karena bertemunya field of experience, itu sama-sama pekerjaannya itu tukang parkir. Kemudian model komunikasi yang digunakan di sini adalah model transaksional karena mereka saling menukarkan umpan balik. Terus tujuan dan fungsi komunikasi di sini itu bersifat menghibur dan menikmati. Karena di sela-sela pekerjaannya mereka menyempatkan diri untuk saling berkomunikasi, mengungkapkan keluh kesahnya dan permasalahannya, sehingga antara satu sama lain saling menguatkan. Selanjutnya ada prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi yang di sini itu yaitu komunikasi bukan panacea atau obat dari segala permasalahannya. Nah, di situ terpampang jelas bahwa masalah yang dia komunikasikan tidak atau bukan berarti itu menyelesaikan permasalahannya. Itu hanya sebagai ungkapan perasaannya saja, tapi tidak menyelesaikan permasalahannya. Yang terakhir itu adalah gaya komunikasi di sini itu adalah gaya kolaborasi, yaitu individu yang saling berorientasi pada hubungan dan dapat menikmati pekerjaan bersama untuk mencapai konsensus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.